min khairin razaqnakum. Terus? Apa lagi? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa berkumpul dalam rangka belajar tadabbur dan tahsin ya, di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada kedua tuna Nabi Muhammad SAW. Juga semoga terlimpahkan pada sanak familinya, para sahabatnya dan para pengikut yang istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumul akhir nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini tercatat sebagai pengikut yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan tadabbur di surat Al-Baqarah ayat 172 ya, tentang makanan halal ya. Dan juga kita bersyukur. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat? Ketika Sufyan Ats-Tsauri berbicara kepada Ja'far As-Shadiq rahmatullahu alaih, aku tidak akan berdiri sampai engkau memberitahukan aku. Ja'far menjawab, jika Allah melimpahkan nikmat kepadamu dan engkau menginginkan nikmat itu langgeng dan abadi, maka perbanyaklah pujian dan mensyukuri nikmat tersebut, karena Allah SWT berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. La in syakartum lazidannakum. Jika kita bersyukur, maka kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya rezeki itu seret ya, kadang rezeki itu seret, maka perbanyaklah memohon ampun. Ya, kita banyak istighfar. Misalnya kita nanti nih kita misalnya udah dewasa, kita sudah bekerja atau kita udah usaha, tiba-tiba usahanya sepi, kerjaan mungkin kerja juga baru aja tanggal 1, baru aja awal bulan udah gajian tapi cepat habisnya gitu kan, atau mungkin banyak pengeluaran. Nah, kita istighfar perbanyak. Apa istighfar itu? Mohon ampun kepada Allah. Kadang Allah berfirman, mohon ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi semua itu rezeki-rezeki dari Allah ketika kita beristighfar kepada Allah. Itu surat Nuh ayat 12. Setiap anggota tubuh yang diberikan ya, kita punya anggota tubuh nih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kan, itu menuntut syukur. Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya lidah, punya mulut ya. Semuanya itu merupakan nikmat tersendiri ya. Tubuh kita ini satu, tapi punya mata, punya hidung ya, punya mulut, punya tangan, punya kaki ya. Itu perlu kita syukuri. Maka dari itu, ungkapkanlah rasa syukur itu atas kedua matamu itu dengan menjaga pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, kalau kita sudah diberikan mata oleh Allah, maka jaga mata kita jangan sampai kita melihat hal-hal yang diharamkan. Apa sih diharamkan? Itu lihat-lihat aurat. Misalnya kan perempuan itu auratnya dari mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Itu aurat wanita itu. Jadi kalau kita lihat jangan dilihat. Itu haram. Ya, gitu. Itu cara kita mensyukuri nikmat. Ya. Cara mensyukuri nikmat itu melihat mata ya dengan cara menjaga mata kita dari melihat hal yang diharamkan. Lalu apabila engkau melihat suatu kebaikan dengan kedua matamu, nih kita lihat kebaikan nih dengan kedua matamu, maka bergembiralah. Namun apabila engkau melihat keburukan, maka tutupilah. Ini kalau lihat ada kebaikan nih, lihat
lihat orang misalnya rajin ke masjid, lihat orang rajin bantu orang lain gitu kan. Nah itu kita bergembira. Sebaliknya ketika kita melihat keburukan maka tutupilah. Nah, jadikanlah syukur atas kedua tanganmu itu dengan memberikan bantuan dan sedekah. Nah, berikan. Ketika kita punya tangan nih, kita bersyukur dengan memberikan sedekah. Dan juga membantu orang lain yang membutuhkan. Jadikanlah syukur atas lidahmu, nih lidah ya, dengan menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kita ajak nih orang lain. Nih teman-teman, tiap hari Jumat kita ada pengajian di masjid kan? Daripada di rumah main HP, daripada di rumah nonton, dengan ke masjid setiap hari Jumat malam gitu kan. Juga mencegah kemungkaran. Ada teman kita mau berbuat jahat, kita kasih tahu, hei, nggak boleh berbuat seperti itu gitu. Dilarang sama Allah, dilarang sama agama Islam gitu kan. Nggak boleh. Misal ada anak pengen mencuri, ada anak pengen ninggalin sholat gitu kan, kita kasih tahu. Jadikanlah syukur atas kedua kakimu nih, kedua kaki nih, dengan cara apa? Dengan cara melakukan usaha demi kemaslahatan seluruh hamba. Jadi melakukan kebaikan tuh kaki, ya, memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya ada yang nggak mampu, kita jalan gunakan kaki kita nih, datang ke mana misalnya yatim piatu kan ada tuh yayasannya, atau ke tempat panti asuhan tuh, nah kita bantu orang lain. Juga untuk menjenguk orang sakit nih, ada yang sakit jenguk. Nah kalau sakit, kalau kita jenguk kan kita gunakan apa? Kaki. Dan juga mengiringi jenazah umat Islam tuh, kalau ada jenazah ikutin. Kalau kita punya waktu, kita lagi nggak ada kesibukan, kita ikut, datang dari mulai memandikan, menyolotkan, menguburkan itu semuanya kita ikutin gitu. Seperti itu. Seorang laki-laki berbicara kepada Abu Hazim, bagaimana mengungkapkan syukur atas kedua mata. Ini ditanya nih. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hazim, bagaimana sih cara mensyukuri mata? Abu Hazim menjawab, jika engkau melihat kebaikan, melihatnya dengan apa kalau melihat kebaikan? Dengan mata, kedua mata, maka umumkanlah. Namun, jika engkau melihat suatu keburukan dengannya, maka tutupilah. Maksudnya kalau misalnya ada orang nih berbuat jahat nih, kita lihat kan, ya udah kita jangan sebarkan, gitu. Kecuali kita jadi saksi atas kebaikan kita, ya, atas menjadi saksi untuk misalnya di pengadilan nih, kita melihat ya kita tegakkan apa yang kita saksikan itu. Ya. Lelaki itu melanjutkan pertanyaannya, bagaimana mengungkapkan syukur dengan kedua tangan? Nih kata Abu Hazim, janganlah engkau mengambil dengan kedua tanganmu sesuatu yang bukan hakmu atau sama dengan mencuri. Jangan ya. Dan jangan pula engkau mencegah hak Allah atas kedua tanganmu itu. Hak Allah apa dengan tangan kita? Yaitu dengan cara memberikan sedekah, membantu orang lain. Lalu ditanya lagi, bagaimana mengungkapkan syukur atas perut? Dengan perut kita, bagaimana caranya ya? Abu Haji menjawab, jadikanlah bagian bawah perutmu sebagai ruang bagi makanan. Tuh. Bagian bawah kasih makanan ya, dan bagian atas perutmu sebagai ruang bagi pengetahuan. Maksudnya apa? Ya kita jangan makan mulu gitu kan, juga kita cari ilmu juga ya. Jangan dikit-dikit makan cari ilmunya, nggak dikit-dikit ya, kita nggak cari ilmu ya. Jadi bagi pengetahuan, ya. Kasih ruang makan. Laki-laki itu kembali bertanya, kalau dengan kemaluan kita nih ya, laki-laki kan dengan penis ya atau buah zakat, bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu Abu Haji menjawab, dalam hal ini dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 5-7, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya nih ya, kecuali terhadap istri-istri mereka. Nah, sama istri kita boleh. Makanya nanti kalau udah besar cepat nikah, gitu kan? Sama istri kita boleh ya. Terus juga
atau budak yang mereka miliki. Nah dulu itu kok ada budak namanya. Budak itu jadi seperti pembantu ya, tapi dia nggak merdeka orangnya. Nah itu orang-orang kaya itu punya budak. Nah itu boleh sama budak ya. Lalu maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah kita jaga kemauan kita gunakan hanya untuk istri kita ya, seperti itu. Lalu Abu Haji melanjutkan keterangannya. Adapun perumpamaan bagi siapa saja yang bersyukur dengan lidahnya, ya, perumpamaan bagi siapa yang bersyukur dengan lidahnya, tetapi tidak diiringi dengan syukur seluruh anggota tubuhnya adalah bagaikan seorang laki-laki yang memiliki pakaian nih. Laki-laki punya pakaian, ya. Namun dia hanya mengambil ujungnya dan tidak memakainya. Ini ada pakaian nih, dia misalnya nggak pakai baju nih, ada pakaian tapi yang diambil cuman ujungnya doang yang dipegang. Mungkin baju digantung nih ya, dipegang ada ujungnya, tapi tidak dipakai, sehingga pakaian tersebut tidak berguna. Jadi yang nggak berguna pakaiannya, orang nggak dipakai kan, cuma dipegang doang, masih telanjang berarti nggak pakai baju, dan tidak melindunginya dari kepanasan, kedinginan, salju dan hujan. Kita pakai baju itu untuk melindungi diri kita, ya, dari panas, dari hujan, dari salju, ya, dari kedinginan. Nah itu. Nah kalau kita syukurnya cuma mulut doang nih ya, misalnya syukurnya dengan lidah doang, tapi nggak dengan seluruh tubuhnya. Misalnya lidahnya cuma baca Quran terus, tapi ada orang butuh bantuan nggak dikasih, gitu kan? Ada orang mungkin dianya mulutnya itu ceramah mulu, tapi ketika ada orang minta bantuan nggak dikasih, gitu kan? Nah itu harus dengan seluruh tubuhnya. Kita gunakan seluruh tubuh kita untuk bermanfaat untuk orang lain, ya. Seperti itu. Ya, karena sebentar lagi mau azan, kita cukupkan sekian ya untuk pembahasan tadabbur ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ya, kita share ini dulu.